Pernahkah kita bertanya, mengapa masyarakat bisa begitu patuh pada pemimpin otoriter, bahkan saat kebebasan mereka terampas? Apakah ini murni pilihan rasional? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik layar psikis manusia? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adnan, saya dari kelas 1J jurusan Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai topik yang cukup menarik dan jarang sekali untuk dibahas, mengenai tentang Sigmund Freud dan psikologi politiknya, dan bagaimana sebuah alam bawah sadar bisa menjelaskan kekuasaan otoriter. Kalau biasanya politik dikaji lewat hukum, ekonomi, atau struktur pemerintahan, kali ini kita akan membahas dari sudut yang cukup berbeda, yaitu sudut psikologi. Lebih tepatnya, teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Jadi, siapa sih Sigmund Freud ini? Sigmund Freud ini adalah seorang neurolog dan psikiater yang berasal dari Australia yang lahir pada tahun 1856. Ia dikenal sebagai Bapak Psikoanalisis, sebuah pendekatan revolusioner dalam dunia psikologi yang menjelaskan bahwa sebagian besar tindakan manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Karya pentingnya berjudul The Ego and the Id yang terbit pada tahun 1923 yang memperkenalkan 3 struktur kepribadian. Yang pertama ada ID, kedua ada ego, dan ketiga ada superego. Jadi menurut Freud sendiri, ID adalah bagian paling primitif dari diri kita yang berisi dorongan nafsu dan keinginan-keinginan bawah sadar. Ego bertindak sebagai penengah antara keinginan ID dan kenyataan yang ada. Sementara itu, superego adalah suara hati kita yang berisi nilai moral dan aturan sosial yang kita pelajari dari lingkungan. Ketiganya ini terus-menerus bertarung di dalam diri kita, dan hasilnya bisa mempengaruhi perilaku sehari-hari, bahkan keputusan politik. Lalu, apa sih kaitannya dengan politik? Ternyata, Freud tidak hanya membahas tentang kepribadian individu saja. Dalam bukunya yang berjudul Group Psychology and the Analysis of the Ego, ia menganalisis bagaimana individu berubah saat masuk ke dalam kelompok atau sistem, termasuk dalam sistem politik. Menurut Freud sendiri, dorongan bawah sadar dalam diri manusia bisa mempengaruhi cara mereka berkuasa atau tunduk pada kekuasaan. Nah, disinilah psikoanalisis jadi alat paling penting untuk mengkritisi kekuasaan, terutama dalam sistem yang otoritarian. Otoritarianisme sendiri bisa diartikan sebagai sebuah sistem politik yang menekan kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak. Kekuasaannya terpusat dan menindas. Freud melihat bahwa pemimpin yang otoriter mungkin terdorong oleh ID yang dominan, haus kekuasaan, ingin dikagumi, atau justru takut kehilangan kontrol. Sementara superego mereka bisa saja lemah, sehingga tidak ada filter moral atas tindakan represif yang mereka lakukan. Freud juga memperkenalkan konsep represi, yaitu ketika seseorang secara tidak sadar menekan pengalaman atau trauma masa lalu. Nah, trauma masa kecil yang tidak disadari bisa terbawa sampai dewasa dan mempengaruhi cara seseorang dalam berkuasa. Misalnya,
Pemimpin yang dulunya hidup di lingkungan keras atau merasa tidak aman bisa saja tumbuh menjadi figur otoriter sebagai bentuk kompensasi atas ketakutan masa lalu. Bukan hanya pemimpin, tapi juga bisa berdampak pada rakyat. Freud menjelaskan bahwa ketika individu masuk dalam sebuah kelompok besar, identitas pribadi bisa melebur. Superego mereka bisa dikendalikan oleh figur pemimpin yang dianggap sebagai ayah simbolis. Inilah mengapa masyarakat bisa dengan mudah tunduk pada pemimpin otoriter, bahkan tanpa disadari. Freud sendiri tidak secara eksplisit menulis tentang teori politik dalam karyanya, tapi karyanya sendiri dapat membuka pintu bagi kritik politik berbasis psikologi. Ia percaya bahwa kekuasaan bisa lahir dari ketakutan, represi, dan konflik batin. Dalam sistem yang otoritarian, penguasa tidak hanya menindas secara politik, tetapi juga secara psikologis. Ia mengontrol opini publik, menakut-nakuti, dan menciptakan ketergantungan. Meski teori Freud banyak dikritisi karena terlalu subjektif dan sulit untuk dibuktikan secara ilmiah, gagasannya masih tetap relevan. Kita bisa melihat bagaimana trauma, ketakutan, dan kebutuhan untuk dikendalikan muncul dalam politik modern, baik dari sisi pemimpin maupun masyarakat. Dalam era disinformasi dan polarisasi, memahami psikologi politik bisa jadi kunci untuk menciptakan sistem yang lebih sehat dan manusiawi. Kesimpulannya, teori Freud bukan cuma soal terapi atau mimpi. Ia memberi kita lensa baru untuk memahami dunia politik, bahwa kekuasaan, ambisi, ketakutan, dan kepatuhan tidak hanya lahir dari sistem luar, tapi juga dari konflik dalam diri manusia sendiri. Dengan memahami ID, ego, dan superego, kita bisa melihat bahwa politik tidak sepenuhnya rasional. Seringkali ia sangat personal dan psikologis. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Afnan dengan NIM 66622502444 izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.